Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para konco, sedulur semua, sedulur tenak, sedulur ngaret, subscriber, bos-bosku dimanapun berada. Saat ini kita kembali berada di Pasar Sapi Monggolito ya, Bolihuto, Gorontalo. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari penonton yang berada di luar daerah Aceh dan Kalimantan Timur, serta dari Palu. Ini pertanyaan yang sama, yaitu mempertanyakan tentang apa boleh kirim-kirim ke Aceh, ke Kalimantan Timur, atau ke Palu, atau ke daerah yang lainnya. Jadi ini ada 3 orang Blante yang akan menjawab ya. Kenapa kok sampai sekarang belum mengekspedisi atau membawa sapi ke luar daerah dari Gorontalo ke daerah yang lain? Ini bagaimana Pak? Kira-kira masalahnya apa itu? Kendalanya apa itu Pak? Yang terjadi ataupun permasalahannya, kenapa kok sampai sekarang Gorontalo belum membawa sapi atau mengekspedisi sapi ke luar dari daerah Gorontalo ke daerah yang lain? Monggo, kedua lo. Blante semua Pak, kalau beli sapi yang besar kalang kabut, masanya sapi tidak bisa keluar. Itu saya tanya, cuma kendalanya apa itu Pak? Kira-kira di jalan atau Tahu, persyaratan yang lain Pak? katanya Mungkin surat menyurat atau divaksin. Kalau divaksin siap, mau divaksin. asal bisa keluar daerah gitu ya? Ya, yang penting bisa keluar daerah. Kalau Pak Sur gimana Pak Sur? Ya saya ngikut juga sama teman-teman. Monggo Pak Gus. Sami itu sama ya. Yang kurang memahami bahasa Jawa. Mungkin kalau diperpanjang terus begini, mungkin belantik sapi ini akan rubuh ini. Rubuh, bukan cuma 1-2 orang. Rubuh kalau diperpanjang terus begini. Jelas Beli rubuh. sapi dijual nggak laku, menjadi rubuh ini harga sapi. Terutama pedagang sapi rubuh. Ini. Kalau diperpanjang terus begini, harus pemerintah itu harus diusahakan dipercepat lah supaya bisa seperti biasa. Oke. Supaya sapi-sapi yang berada di Gorontalo atau di pedagang ataupun petani atau peternak Gorontalo itu, harapannya pemerintah bisa segera mengizinkan untuk bisa keluar daerah gitu ya, atau diekspedisi ke luar daerah. Karena ada beberapa daerah itu, terutama Aceh, Kalimantan Timur dan Palu itu sering bertanya, Mas, bagaimana kalau kirim-kirim ke luar daerah, bisa enggak? Itu jawaban saya, karena saya kurang memahami masalah ekspedisi. Jadi penonton mohon maaf, saya persilakan untuk menelpon langsung ya ke nomor HP yang ada di dalam video. Kalau dari Pak ada mungkin jawaban untuk kenapa sapi dari daerah Gorontalo itu kok belum bisa keluar daerah gitu? Karena banyak yang bertanya. Tidak ada doi. Hah? Kendalanya tidak ada doi. Oh, tidak ada doi. Iya, cuma itu nih kendala. Untuk apa doinya Pak? Untuk bayar ongkirnya atau? Untuk bayar ongkirnya atau? Iya. Dari setengah mati. Apalagi ini kalau gigi tinggal sebelah-sebelah. Ini kan begini Pak, ada penonton ataupun penghobi ternak sapi ya dari luar daerah itu bertanya, Mas, apa sudah bisa kirim-kirim ke Aceh, Kalimantan Timur, ke Palu atau ke daerah yang lain gitu? Bisa lancar, biar untungnya sedikit. Kalau lancar, senang dengan puas. Karena dari jawaban, dari pertanyaan yang dilontarkan oleh penonton itu saya nggak berani jawab Pak. Karena pelaku atau penjualnya itu bukan saya. Saya memberikan informasi tentang harga sapi, lokasinya di mana, yang berada di daerah Gorontalo. Gitu. Nah, mereka itu tertarik gitu dengan sapi-sapi yang ada di daerah Gorontalo. Gitu. Mereka bertanya, gimana Mas? Apa sudah bisa kirim-kirim keluar pulau? Nah, yang sering belum bisa ya. Jadi harapannya kepada pemerintah gimana Pak? Supaya bisa Ya minta tolong Pak saja itu jalannya. Tolong dipercepat ini. dipermudah gitu ya, dipermudah. Mau rubuh petani peternak ini kalau begini caranya.
yang punya tanggungan kasihan ini nggak bisa setor, ini macet ini. Karena semua yang kerja di sapi itu semua pinjam. Jual lapangan nggak laku. Udah jual sapi nggak laku, nggak bisa setor, nanti macet. Iya, mau jual lapangan nggak laku. Kalau jual lapangan laku nggak apa-apa. Jadi itu tadi ya teman-temanku semua, bos-bosku semua, jawaban untuk beberapa penanya untuk ekspedisi ternak sapi dari daerah Gorontalo ke daerah yang lainnya. Jadi memang saat ini masih berkendala ya. Ada hambatan selain akomodasinya juga tentang ongkir ke sana. Kecuali bos-bosku yang berada di luar daerah, kalau mau ke Gorontalo, nah ini para belantik, para penjual ini yang ada nomor HP di dalam video, bisa dihubungi untuk membantu atau memfasilitasi lah gitu. Jadi siapa saja silahkan, nanti yang kira-kira cocok pembicaraannya silahkan dihubungi untuk bisa ke Gorontalo. Bagaimana berkendara ini nggak bisa muat lagi. Kasih keras sedikit suaranya Pak Udin. Nggak bisa muat ini sekarang, nggak boleh semua ini, nggak boleh. Oh, belum bisa ya. Itu kendalanya apa? Mungkin sapinya harus divaksin dulu atau bagaimana, atau di perjalanan bagaimana? Perjalanan memang ini bisa mau kasih pesan nggak boleh. Surat antar daerah ya, untuk akomodasi keluar daerah. Terus gimana kalau di sananya diwajibkan untuk vaksin tapi diperbolehkan keluar Pak sapinya? Jadi karantina lagi 2 minggu. Tapi siap untuk divaksin sapinya ya? Termasuk orangnya orangnya sudah ya? Merah. Tadi beberapa penjual itu kalau memang harus divaksin siap, yang penting sapinya bisa keluar daerah gitu. Orang mau vaksin kan, orang ini nanti berapa ya? 2.500 ekor. Oh, 2.500 ekor jatah Kabupaten Gorontalo ya. Harapannya kepada pemerintah bagaimana untuk sapi-sapi kita supaya bisa keluar daerah Gorontalo? Orang suka begitu, tapi yang penting divaksin dulu, baru orang bebas keluar daerah. Oh, jadi memang sudah dapat informasi dari pemerintah. Yang penting target 2.500 vaksin ternak baru bisa keluar daerah. Oke, semoga saja bisa tercapai Bang Udin ya, untuk wilayah Kabupaten Gorontalo ataupun Provinsi Gorontalo. Siap. Oke, terima kasih Pak Udin. Siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya dihitamkan ya bos-bosku semua, agar terus dapat notifikasi dan update terbaru dari Wianto Bogor, Bolio Huto Gorontalo.